Broadcasting Osaka, media informasi terkini. Halo Sobat Osaka, kembali lagi bersama saya, Widya Riana, yang akan menemani liputan Anda hari ini. Hari ini, Jumat, 16 Desember 2022, di SMA Negeri 1 Kuta Selatan sedang berlangsung kegiatan PKKS, atau Penilaian Kinerja Kepala Sekolah. Mau tahu kelanjutannya? Ikutin terus ya! Kegiatan PKKS merupakan sebuah proses penilaian kinerja kepala sekolah dalam beberapa kurun waktu tertentu. Penilaian kinerja ini meliputi kinerja manajerial, kinerja kewirausahaan, kinerja supervisi, dan pengembangan profesi kepala sekolah sebagai pribadi. Kinerja kepala sekolah pada dasarnya adalah kinerja seluruh stakeholder sekolah. Bagaimana kepala sekolah memfasilitasi guru dalam memimpin pelajaran di kelas, beserta semua administrasi yang menyertainya. Kegiatan ini juga harus mampu merekam bagaimana kepala sekolah mampu memfasilitasi pengembangan staf atau tenaga pendidikan menuju pelayanan prima untuk kepentingan terbaik murid. Menekankan bagaimana kepala sekolah mampu mengelola sekolah dengan baik menuju transformasi peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Baik, di sini saya sudah bersama Ibu DRA Nilohmade Suryuniati selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kuta Selatan. Baik, di sini saya akan menanyakan pertanyaan, apa sih Bu tujuan dilaksanakan kegiatan PKKS? Iya, terima kasih ya anak-anakku. Hari ini kita melaksanakan penilaian kinerja kepala sekolah ya. Itu kegiatan memang untuk mengukur tingkat ketercapaian apa sih yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah selama kepemimpinannya dalam setahun terakhir. Nah, ini mungkin sama seperti anak-anak ya. Anak-anak kalau di tiap semester ada penilaian, kemudian ada penilaian akhir tahun juga untuk mengukur kenaikan kelas ya. Itu. Jadi semua itu bahannya adalah untuk evaluasi bagi kita. Apakah itu tercapai sesuai targetnya? Itu namanya penilaian kinerja guru. Nah, demikian juga kepala sekolah. Kepala sekolah di awal tahun itu tentu memiliki suatu program, suatu target apa sih yang harus dilakukan dalam upaya melaksanakan tugasnya. Tugas pokok seorang kepala sekolah itu dalam bidang manajerial, dalam bidang pengembangan kewirausahaan, kemudian supervisi akademik untuk melakukan suatu perubahan bagi anak-anak kita. Nah, target ini apakah sudah dilaksanakan, sejauh mana ketercapaiannya, itu juga perlu diukur. Maka dilakukanlah penilaian kinerja kepala sekolah yang menampilkan apa sih progres yang sudah dicapai selama tahun berjalan. Itu dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan kita. Jadi semua berjenjang ya anak-anak ya. Anak-anak dinilai oleh guru di sekolah untuk nilai raport. Guru-guru dinilai oleh kepala sekolah. Sehingga kepala sekolah juga dinilai oleh pengawas satuan pendidikan. Jadi itu untuk melakukan evaluasi ya. Selama menjadi Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kuta Selatan, bisa diceritakan Bu, apa saja kegiatan yang sudah Ibu lakukan untuk memajukan SMA Negeri 1 Kuta Selatan? Iya, terima kasih. Ini pertanyaannya yang bagus sekali ya anak-anak ya. Anak-anak mungkin sudah melihat dan merasakan sendiri. Sekolah kita ini bergerak luar biasa pesatnya. Tidak ada waktu untuk berhenti. Selalu ada aktivitas ya.
itu apalagi dengan ditetapkannya kita sebagai sekolah penggerak, maka kita harus melakukan suatu inovasi-inovasi untuk anak-anak kita. Program-program rutin yang sudah ada di sekolah, yang kita sudah agendakan, difasilitasi anak-anak OSIS dalam pelaksanaan, yang semuanya program-program itu untuk menumbuhkan karakter anak-anak, tetap kita programkan. Jadi mengacu pada visi sekolah kita. Ya, selain itu, apakah untuk anak-anak saja? Tidak. Termasuk penguatan SDM, guru menjadi satu kunci. Maka anak-anak pernah melihat guru-guru kita melaksanakan in-house training, pelatihan-pelatihan di sekolah. Mereka memiliki komunitas belajar lewat MGMP. Nah, itu kita aktifkan. Guru juga wajib mengembangkan diri dan guru juga harus berkarya. Nah, Ibu sekarang bertanya, apakah di kelas guru-guru pernah menampilkan videonya? Pernah. Nah, itu salah satu tuntutan kita juga. Guru harus mampu membuat karya inovatif untuk menjembatani bagaimana mereka mampu berinovasi agar pembelajaran itu menyenangkan. Jadi itu anak-anakku, kita belajar selalu melakukan evaluasi, perubahan-perubahan. Yang terpenting, program yang kita laksanakan berfokus kepada peserta didik. Ini kebermanfaatannya untuk peserta didik itu ya. Nah, anak-anak senang nggak sekolah di SMA 1 Kuta Selatan? Senang. Merasakan nggak manfaatnya? Merasakan. Nah, salah satu contoh ini yang anak-anak lakukan saat ini. Ini adalah proses pembelajaran. Bagaimana kalian nanti bisa menjadi reporter yang andal, tukang kameramen yang andal, kemudian nanti kalian desain, menjadi YouTuber yang handal. Nah, ini adalah proses yang kalian dapatkan di kelas, kemudian kalian implementasikan, aplikasikan untuk menghasilkan dan memberi skill pada diri kalian. Itu mungkin upaya-upaya sekolah ya anak-anak ya, selalu berinovasi untuk mengembangkan, memberikan pelayanan yang terbaik bagi anak-anak. Termasuk sekolah kita dilengkapi sarana-sarana ya, wifi. Anak-anak merasakan sudah seluruh kelas ada wifi enggak? Iya, ada. Iya, itu hasilnya. Ya, itu mungkin nak ya. Iya. Jadi banyak sekali kreativitas di sini. Anak-anak yang masih tertidur, ayo bangun, ikuti seluruh kegiatan. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Nah, itu dia tadi wawancara kita bersama Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kuta Selatan. Terima kasih. Terima kasih. Baik, di sini saya bersama Bapak Asesor. Mohon maaf Bapak, siapa namanya? Saya Nyoman Ngardike. Baik, Bapak, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Oke, yang pertama, apa saja yang dinilai dalam penilaian PKKS dan bagaimana proses penilaian PKKS tersebut? Ya, di dalam penilaian PKKS ini memang kita mengadopsi penilaian pada akreditasi. Jadi yang jadi titik tolak adalah 8 standar nasional pendidikan. Di antaranya bagaimana kita melihat sekolah ini sudah berusaha mencapai kelulusan. Jadi sudah jelas. Jadi Ibu ini memiliki komitmen yang kuat untuk kemajuan pendidikan khususnya di SMA 1 Kuta Selatan ini. Mungkin tidak di sini saja. Mungkin juga beliau mendukung bagaimana pendidikan di Bali akan semakin meningkat sehingga bisa bersaing dengan pendidikan-pendidikan di luar Bali. Nah, itu barangkali. Jadi ibunya sudah betul-betul siap ini. Karena mungkin punya pengalaman yang lama sebagai guru, sebagai staf pimpinan, yang pada akhirnya sekarang beliau juga, di samping beliau kan juga aktif di organisasi. Yang sering dengar beliau aktif di bidang kepramukaan. Yang ini sangat luar biasa ini. Dalam meningkatkan kepercayaan, daya juang, kan itu, semangat, ketangguhan ibu di dalam memimpin. Walaupun sesungguhnya memimpin sebuah lembaga yang besar begini kan tidak segampang yang kita bayangkan. Karena mengatur guru yang banyak, siswa yang banyak, apalagi di sini sekarang ada tambahan SMA 3 Kuta Selatan ya. Jadi pada prinsipnya ibu ini luar biasa. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Asesor atas waktunya. Sekian wawancara saya bersama Bapak Asesor. Terima kasih. Nah, itu dia serangkaian acara PKKS yang berlangsung di SMA Negeri 1 Kuta Selatan. Saya Windy Ariana dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Bye-bye.